Ya, selamat malam pemirsa, besok malam akan menjadi malam yang dinanti oleh pecinta tim Garuda atau skuad Merah Putih karena besok timnas kita akan berhadapan dengan timnas Jepang dalam putaran ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan beberapa kali kesempatan pelatih timnas Sintayong menyebutkan bahwa pemain harus tetap menjaga mental, rasa percaya dirinya karena memang banyak yang beranggapan ini memang bukan lawan yang mudah untuk Indonesia. Kita tahu secara ranking di FIFA Indonesia ada di posisi 130, Jepang itu di posisi ke-15. Jadi apapun itu, harapan itu pasti ada, asa untuk Garuda pasti ada. Kita akan bahas malam hari ini seperti apa persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang pada esok malam. Selengkapnya di Dua Sisi bersama saya, Dwi Anggia. Ya, banyak pemirsa yang beranggapan ini nggak gampang ya dalam match day kelima di grup C ini karena yang dilawan adalah tim dengan skor paling banyak ini dengan 10 skor dalam beberapa laga untuk Jepang. Dan kita akan berdiskusi kira-kira akan bermain seperti apa besok menghadapi Samurai Biru. Saya akan menghadirkan sejumlah narasumber yang sudah ada di sini bersama saya. Dari ujung sebelah sana ada Bung Arya Sinulinga, Exco PSSI. Selamat malam Bung Arya. Dan juga ada Bung Greg Nwokolo, mantan pemain timnas Indonesia. Selamat malam Bung Greg. Ada juga Bung Ibnu Jamil, ini selebriti yang pecinta bola, juga mantan host sepak bola dulu ya, host bola juga. Selamat malam. Dan yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa dan juga netizen, Bung Tommy Welly. Selamat malam Bung Towel. Boleh dipakai bapak-bapak mikrofonnya. Ini tadi sebelum kita mulai, tadi Bang Arya nanya nih, kenapa setiap ada Bung Towel kayaknya sosmed gue rame banget gitu ya. Sama Bang Arya, saya juga gitu, sosmed saya juga rame. Tapi sebelum kita bahas ke sana, saya mau ke Bang Arya. Katanya tadi dari GBK ya. Gimana tadi persiapan di GBK Bung Arya untuk besok pertandingan ini? Ya ini kita membuat sebuah sistem baru di sepak bola Indonesia, di mana setelah kita memperbaiki timnasnya kita, sekarang kita perbaiki infrastruktur kita. Karena waktu kita lawan Australia kemarin, ada 10.000 orang lebih yang masuk ke dalam GBK nggak pakai tiket. Oh ya? Ada. Dan itu cukup memenuhi dan di atas di apa, waktu lawan Australia itu kita agak, sebagai pengurus kita udah agak nggak konsen antara nonton dengan menjaga kekhawatiran, keamanan dan lain-lain ya. Ini kan berbahaya gitu. Maka kita ada 2 evaluasi besar yang dilakukan oleh Pak Ketum, Pak Erick Thohir. Kemudian yang pertama adalah mengubah manajemen untuk keamanan, di mana selama ini internalnya kita, sekarang udah pakai manajemen crowd management. Ini yang profesional yang kita ambil. Kemudian di sisi lain dari sisi infrastruktur, sekarang kita pakai member yang namanya Garuda ID. Jadi pembelian tiket pakai Garuda ID, kemudian setelah itu pakai CCTV, itu CCTV-nya udah bisa ngecek semua. Jadi kalau kita ada merokok saja gitu ya, bakal ketangkap langsung. Ketangkap, langsung ada ID-nya, jangan harap bisa ke depan bisa lagi. nonton timnas lagi. Luar biasa. Jadi hati-hati kalau misalnya Bung Towel bawa teman yang bukan teman biasa ada dibawa. Face recognition gitu ada ya? face recognition ketahuan nanti karena CCTV-nya itu bisa langsung gitu. Langsung ini jadi panjang. Hati-hati tuh Bung Towel tuh. Kenapa langsung Bung Towel sih? Enggak, karena bukan mata saya langsung ke Bung Towel. Gitu. Jadi ini sebuah revolusi besar juga yang kita lakukan. FIFA kan sama AFC turun juga untuk melakukan pengawasan. Ini sangat bagus dan mereka bilang kalau ini jalan dengan baik, maka ini adalah untuk kualifikasi Piala Dunia seluruh dunia. Baru pertama kali di dunia melakukan hal yang seperti ini. Jadi ini akan jadi ini ya benchmark akan diterapkan. Kalau nanti. ini bisa dilakukan dengan baik, ini akan didorong di AFC. Itu jadi dipakai. Jadi ini sebagai kita PSSI berharap kami nggak hanya melakukan revolusi di permainan gitu ya, tapi kita melakukan revolusi di bidang supporter dan di bidang keamanan supporter. Oke, luar biasa. Jadi tadi itu secara infrastruktur. Tadi kita cek. Kita cek, kita udah tes. Tadi Pak Ketum tadi siang jam 12-an datang ke sana, ngecek fokus dan sebagainya, ngezoom in out dan sebagainya, ngelihat sore tadi kita cek ada orang wajahnya kelihatan, langsung kita cek keluar ID-nya udah jalan langsung semua. Ya? Jadi nggak bakalan ada nih calo-calo yang jual tiket-tiket bodong itu penonton bisa masuk itu nggak ada ya Bang Arya ntar ya? Kan calo Indonesia selalu lebih canggih. Mungkin sekali kita 2 kali menang, berikutnya dia ketiga kalinya menang lagi dia. Makanya kita ubah lagi gitu. Luar Tapi biasa. enggak lah, kita harap sih nggak
nggak ada lagi yang seperti kemarin lah ya. Oke. Nggak ada lagi yang seperti kemarin karena sekarang terkontrol banget, nggak Oke. bisa. Bang Arya. Bahkan komplemen pun, bayangin nih komplemen, kan biasanya ada komplemen kita untuk para pejabat atau apapun namanya gitu ya, atau sponsor gitu ya. Itu pun mereka harus punya Garuda ID. Jadi punya member, dan ini jarang-jarang kan, nggak pernah kayaknya ada sebuah timnas punya member gitu. Dan dia membernya adalah Garuda ID, sekarang udah ada 300.000 lebih udah yang menjadi membernya kita. Oh keren. Jadi sudah besar betul, kapasitas lapangan kita GBK hanya 65.000 loh. 60.000 sampai 65.000. Sementara yang sudah punya member 300 ribuan. Jadi dan kemarin udah waktu kita jual tiket pakai Garuda ID itu udah ludes, udah habis. Jadi malah Jepang sama Arab Saudi udah habis bener. Tiket udah Nggak ada nggak lagi. Oke. Nah, itu secara teknis ya, Ya, teknis. infrastruktur dan lain-lain. Nah, secara kesiapan pemain, tadi masih sempat ada latihan, udah lengkap semua pemain malam hari ini? Ya Persiapannya gimana? sudah lengkap kemarin terakhir Kevin Dix ya. Terakhir datang ya. Ya kebetulan bareng juga kami pulang gitu ya. Kan, Oke. jadi udah pulang kan jaga anak ya supaya jangan nanti belok kiri belok kanan gitu ya. Bercanda gitu. Jadi langsung supaya bisa main Langsung gitu. diisolir nih Langsung malam main. hari Kevin ini. Dix kan udah ini ya. Mudah-mudahan bisa mengisi banyak kekosongan kita juga gitu. Oke, dengan komposisi pemain yang sekarang ini kan banyak nih pemain-pemain yang akhirnya diaspora lah kita nyebutnya ya dari luar yang darah-darah Indonesia, keturunan Indonesia memperkuat timnas. Dengan komposisi yang sekarang seberapa yakin nih Bung Arya kita menghadapi tim Samurai besok? Satu hal memang kita nggak boleh sombong gitu ya. Memang betul kita ranking 120-an, 130. Itu sebenarnya udah bukan ranking kita lagi sebenarnya dari sisi pemainnya. Karena setiap kita tanding itu Apa bergeser ke atas nambah ini? pemain kan. Heeh. Bisa dibilang kita sekarang udah di atas Arab Saudi loh dari segi nilai pemain. Oke. Itu artinya kan kualitas pemain kita lebih di atas mereka sebenarnya. Jadi sebenarnya ranking ini sebenarnya udah agak semu sebenarnya. Tapi yang kita lawan ini kan Jepang. Jepang paling tinggi posisinya di 15 negara ya sekarang Asia. ya? 15 posisinya di 15 negara loh. Asia. Jadi jauh dan dia pemain-pemain dia ada di Berlaga di klub-klub Liga Eropa Inggris banyak. gitu ya dan sebagainya gitu ya. Jadi ya dan mereka punya kompetisi yang sangat baik dan sebagainya gitu. Jadi Jepang ini berat. Ketar-ketir juga nih kayaknya PSSI ngeliat. Bukan ketar-ketir. Saya rasa ini kan cukup komposisi cukup bagus ya. Oke, kita Ada tanya. Indonesia, ada darah Indonesia Belanda lawan Jepang. Kayak di waktu kita tahun 45 aja gitu mungkin. Malah sekarang jadi bergabung gitu ya. Oke, saya tanya Bung Toel deh. Ini canda, dari ini sini, candaannya. dari sini nih secara persiapan infrastruktur udah siap. Pemain juga sudah berkumpul semua dengan formasi tadi katanya dari darah Indonesia Belanda segala macam bisa memperkuat lah. Di atas kertas bahkan sudah melewati Arab Saudi tadi katanya. Bung Toel melihat akan siap nggak nih kita dengan komposisi pemain yang sekarang ini? Harus siap, Hmm. harus siap. Yang kedua tadi bilang bahwa ranking itu tidak mencerminkan kualitas sepak bolanya. Ya. Saya sepakat itu. Koreksinya, catatannya, STY tolong konsisten kalau ngomong ranking. Kemarin dia bilang ranking kita beda. Ranking kita jauh, ranking kita aja udah jauh. Sebelumnya di Piala Asia cek aja jejak digitalnya, ranking itu cuma angka. Jadi saya mengamati konsistensi kepelatihan. Emang dampaknya apa nih ke tim? Dampaknya ketika Kalau lawan nggak Jepang konsisten? dia kasih eksis duluan kan. Ranking aja udah jauh. Jadi udah kasih pembelaan dulu lah. Kalau kalah ya udah kan rankingnya excuse jauh kan, gitu ya. excuses kan. Kenapa harus beda? Kalau era-era 90-an, 2000-an awal ketar-ketir bolehlah. Inferior, minder bolehlah. Kalah jangan kebanyakan udah bagus. Kan begitu kalau tahun-tahun kemarin. Kalau sekarang 15 loh naturalisasi yang di periode terakhir ini. Greg juga naturalisasi, tapi saya nggak hitung lah. Yang masuk periode ini aja 15, Belandanya 13 kan. Yang non Belandanya Jordi Amat sama Elkan Bagot. Tapi yang sekarang ada di tim 14 lah. Artinya udah apa? beda, Ini udah, kan? udah cukup jauh lebih Ya, tinggi. dengan proses yang melibatkan stakeholder negara, legislatif, eksekutif. Ini kan sebuah proses upaya mahal. Terus apakah kita mau bilang draw aja udah bagus, kalah 1-0 aja udah bagus. Saya bisa ngukur realistis sepak bola, saya bisa. Nah kalau dengan Melihat posisi sekarang- kekuatan Jepang.
Saya bisa. Tapi kalau dari sudut kita ngelola sepak bola, apalagi federasi, kasih target dong. Jangan Gitu ada loh. excuse dulu di depan. Jangan eksis dulu di depan, materi kita udah beda gitu loh. Kevin Dick kemarin kerja apa tuh namanya? Kayak Bandung Bondowoso lah itu kan. Prosesnya Dalam semalam itu. sebentar singkat Ya sekali. anggaplah karena ada Bang Arya yang ngerjain. Kan pulangnya Tepuk tangan bareng. dong buat Bang Arya dong. Yang Dari sudah berhasil Copenhagen membawa katanya pulang kan? Kevin Dick. Bukan saya ini kan anak Medan doang. Yang ngeri ketum kita itu loh. Oh iya. Kenapa kok Anda kayaknya dengan Bandung Bondowoso tuh kayaknya kayak nggak Nah, rela gitu. sekarang Kenapa sih? kalau dikasih materi seperti itu, mau inferior, mau kita Harusnya sama lebih seperti tahun confidence gitu ya. 90-an, tahun 2000-an, kalah aja asal jangan banyak udah bagus. Lawannya Jepang sih. Jadi kita harus kasih target yang tinggi dalam konteks kita ingin membangun sepak bola kita termasuk timnas. Dalam hal ini saya sebagai pengamat mengingatkan federasi. Nggak bisa seperti orang awam yang bilang ya udahlah sama. Ya terus apa artinya naturalisasi? Oke. Oke, menurut Bung Toel target yang paling realistis versi Bung Toel dengan datangnya Kevin Dix. Jangan Besok cuma hasilnya Kevin berapa? Dick dong. Iya, dengan datangnya Iya. penambahan dong Iya. maksud saya. Oke. Dengan penambahan Kevin Dix kekuatan Datanya Indonesia ya? sekarang iya. Oke, ditahan dulu. Oh, Jeda, tahan ini dulu, katanya tahan harus dulu. jeda dulu nih. Sebelum Oke. dijawab nanti jeda. Menurut Bung Toel gimana yang paling realistis ya dengan hadirnya Kevin Dix? Usai jeda dijawab di Dua Sisi.